Sesi 106, Rabu 8 Juli 2020. Selamat sore GKP Seroja. Surat Petrus. Surat 1 dan 2 Petrus ditulis dalam masa ketika orang-orang Kristen sedang mengalami banyak situasi tidak nyaman. Mulai dari desas-desus tidak benar tentang Tuhan Yesus yang disebut sebagai penipu, lalu beredarnya ajaran-ajaran sesat yang melawan ajaran kekristenan. Ada pula hadirnya guru-guru dan nabi-nabi palsu, sampai dengan situasi penderitaan dan penyiksaan terhadap orang Kristen. Terhadap situasi itulah surat ini disampaikan untuk tujuan memberikan semangat dan menguatkan iman umat. Surat ini bahkan mengajak umat untuk melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk memurnikan iman. Salah satu bagian sangat penting dari surat 1 dan 2 Petrus adalah kalimat, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Surat 1 Petrus ditulis sekitar tahun 65, namun versi lain menyebutkan di masa antara tahun 81 sampai 96 Masehi, yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di wilayah Asia Kecil bagian utara. Surat 2 Petrus ditulis sekitar tahun 66, namun versi lain menyebutkan bahwa surat ini ditulis setelah tahun 110 Masehi. Sesi 107, Kamis 9 Juli 2020. Selamat pagi GKP Seroja. Melanjutkan surat Petrus. Sebagaimana disampaikan kemarin, bahwa baik penulis maupun tahun penulisannya ada lebih dari satu versi. Hal ini terjadi dengan mengingat kebiasaan bahwa kadang sebuah surat ditulis oleh murid atau pengikut si A dengan mengatasnamakan si A, bukan dengan tujuan buruk, melainkan untuk tujuan penghormatan terhadap si A tersebut yang telah memberikan ajarannya yang baik. Dengan demikian itu dilakukan untuk menghormati si A. Nah, surat Petrus ini pun diduga bukan ditulis oleh Petrus, melainkan oleh pengikutnya. Walaupun kemungkinan bahwa surat ini ditulis oleh Petrus tetap harus dipertimbangkan. Surat 1 Petrus terdiri dari 5 pasal yang terbagi menjadi 1. Pasal 1 ayat 1 sampai 12, dipilih, dilindungi, dan diselamatkan. Yang kedua, pasal 1 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 22, hidup sebagai umat Allah yang kudus. Yang ketiga, pasal 4 sampai pasal 5, melayani dan menanggung penderitaan sampai akhir. Surat 2 Petrus terdiri dari 3 pasal yang terbagi menjadi, yang pertama, pasal 1, hidup saleh dan berpegang teguh pada kebenaran. Yang kedua, pasal 2, waspadalah terhadap guru dan nabi palsu. Yang ketiga, pasal 3, bersiaplah, Tuhan pasti datang kembali. Sesi 108, Kamis 9 Juli 2020. Selamat sore GKP Seroja. Surat Yohanes. Surat 1, 2, dan 3 Yohanes nampaknya memanglah surat yang ditulis secara beruntun pada masa akhir abad pertama sampai awal abad kedua, dengan periode sekitar tahun 95 sampai 110 Masehi. Walaupun surat 1 Yohanes agak berbeda dengan 2 dan 3 Yohanes, nampaknya surat ini ditulis oleh orang yang sama, yang menyebut dirinya sebagai penatua. Surat ini berisi untuk mendorong umat tetap berpegang teguh pada iman, walaupun harus berhadapan dengan pihak-pihak yang hendak menyelewengkan ajaran yang benar. Ditambah lagi dengan situasi yang membuat banyak orang Kristen harus mengalami penderitaan. Bahkan secara khusus ada nasihat untuk waspada terhadap antikris, terutama antikris yang berasal dari tubuh umat itu sendiri. Surat 1 Yohanes terdiri dari 5 pasal dan terbagi menjadi 1. Pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17, hidup di dalam terang. Yang kedua, pasal 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 10, anak-anak Allah.
dan anak-anak iblis. Yang ketiga, pasal 3 ayat 11 sampai pasal 4 ayat 21, kasih yang berasal dari Allah. Yang keempat, pasal 5, iman yang mengalahkan dunia. Surat 2 Yohanes terdiri dari satu pasal yang berisi tema hidup dalam kebenaran dan saling mengasihi. Surat 3 Yohanes terdiri dari satu pasal yang berisi nasihat untuk menyambut saudara-saudara seiman. Sesi 109, Jumat 10 Juli 2020. Selamat pagi GKP Seroja. Surat Yudas. Dapat dipastikan bahwa surat ini tidak ditulis oleh Yudas Iskariot. Surat ini ditulis oleh seseorang yang menyebut dirinya dengan nama Yudas. Namun persoalannya adalah Yudas yang mana? Ada banyak opsi, karena nama itu adalah nama umum. Bahkan juga salah seorang saudara Yesus pun itu bernama Yudas. Bandingkan Matius 13 ayat 55. Beberapa ahli menduga bisa jadi Yudas yang dimaksud adalah Yudas saudara Yesus yang menjadi pemimpin di salah satu jemaat di Palestina. Namun jika mengacu pada gaya bahasanya, para ahli yang lain tidak sependapat. Gaya bahasanya mencerminkan masa sekitar akhir abad pertama atau awal abad kedua Masehi. Penerima surat ini pun tidak cukup jelas. Namun demikian surat ini dituliskan dengan tujuan memberikan peringatan keras kepada jemaat agar mewaspadai guru-guru dan nabi-nabi palsu. Jika bercermin dengan kondisi kita saat ini, nampaknya situasi ini kita alami juga. Artinya, kehadiran guru-guru dan nabi-nabi palsu akan selalu ada di sepanjang zaman. Ini sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Lebih tegas, Yudas memberikan peringatan bahwa guru-guru dan nabi-nabi palsu itu bukanlah mereka yang berasal dari luar jemaat, melainkan justru dari dalam jemaat itu sendiri. Mereka lah para penyusup yang menghendaki anak-anak Tuhan menjauhi kebenaran. Surat Yudas terdiri dari satu pasal, 25 ayat, yang memberi nasihat untuk mempertahankan iman melawan orang fasik. Sesi 110, Jumat 10 Juli 2020. Selamat sore GKP Seroja, Kitab Wahyu. Nama Wahyu diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani, yaitu apokalipsis, yang secara harafiah berarti membuka selubung atau pengungkapan. Kitab ini adalah contoh yang paling menggambarkan tulisan apokaliptik, yaitu tulisan yang berupaya membukakan rahasia-rahasia ilahi pada manusia. Kitab ini kerap dianggap sebagai kitab tentang zaman akhir dan akhir zaman, yang akan berganti dengan langit dan bumi yang baru. Tentang gambaran akhir zaman, ajaran kekristenan menggambarkan sebagai dunia baru yang dinanti-nantikan dan penuh sukacita, di mana Allah menjadi raja atas segalanya. Ini tentu bukanlah gambaran dunia yang menakutkan dalam kehancuran. Ini sekali lagi tentu berbeda dibandingkan dengan zaman akhir menurut ajaran agama lain. Nah, apakah memang kitab Wahyu ditulis dengan tujuan utama menyampaikan tentang akhir zaman? Studi tentang kitab Wahyu menemukan bahwa tulisan ini tidak lepas dengan konteks dan situasi zaman ketika kitab itu ditulis, yaitu ketika orang-orang Kristen makin mengalami ketertindasan di masa kekaisaran Romawi. Penulisnya adalah Yohanes yang menulis kitab ini di Patmos. Salah satu tradisi menyebutkan bahwa ia adalah Yohanes anak Zebedeus yang pernah dihukum di Roma dengan cara digoreng dalam minyak mendidih. Namun dengan pertolongan Allah, Yohanes tidak mati, lalu dibuang ke pulau Patmos dan wafat sekitar tahun 101 Masehi. Banyak ahli menduga bahwa kitab ini ditulis di akhir abad pertama. Ia menulis kitab ini dengan satu semangat, yaitu walaupun jemaat mengalami penderitaan, tetapi jemaat Tuhan tetap harus setia dan berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus. Kitab ini terdiri dari 22 pasal, terbagi ke dalam banyak bagian kecil. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak seluruh bagian GKP Jemaat Seroja.
Hari ini Jumat 10 Juli 2020. Ini adalah sesi penutup. Baiklah, sejak sesi pertama yaitu tanggal 20 April 2020, kini berakhirlah sudah semua sesi yang dapat saya sampaikan sebagai pengetahuan dasar Alkitab. Semoga semua ini bermanfaat bagi setiap bagian jemaat Tuhan di GKP Seroja. Namun demikian, kita semua harus menyadari bahwa pengetahuan ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan kekayaan firman Tuhan seutuhnya. Oleh karena itu, saya memesankan agar kita semua tetap terus memotivasi diri dengan berbagai pengetahuan lanjutannya atas semua proses yang telah kita jalani ini. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan fasilitas dan waktu. Juga mohon maaf atas cara penyampaian di dalam sesi-sesi ini. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih atas respon balik kepada saya yang menandakan sebagai bentuk perhatian terhadap sesi-sesi yang telah saya berikan. Tuhan yang Maha Baik kiranya akan tetap terus memberkati kita sekalian, serta berkenan terus-menerus mengaruniakan roh hikmat agar pengetahuan kita bermanfaat untuk membentuk kita menjadi semakin bijaksana. Sampai bertemu kembali di dalam sesi-sesi lainnya. Dan dari ruang rapat, saya mengucapkan selamat sore, Tuhan memberkati.